Bicarakan saja menari Rato Jaro tari budaya bangsa Ketrip Jaro peda darah bayi Kanan kiri menari satu negeri Tajarakan derakan saja menari Rato Jaro tari budaya bangsa Ketrip Jaro peda darah bayi Kanan kiri menari satu negeri. Amin Allahumma amin. Allah berkaramat, Allah yang beri. Ane raja ja setan lupa. Adungan ado kadi cedara oh sayang kadi cedara. SMA N3, Tari Rato Jaro nih. Ini ngomongin masalah tarinya kan ini asal Aceh kan? Iya. Nah, kita bakal update gimana situasi terkini banjir bandang Aceh. Ya, sebelum kita bahas-bahas dan tanya-tanya tentang murid dan yang berprestasi ini Siswa-siswa yang dari siswa SMA 3 Jakarta ya. Betul sekali, kita langsung lihat nih informasinya. Nah itu kondisi terkini di Aceh di mana iya, ada banjir bandang susulan, lalu juga ada sekolah tadi yang 3 kali terkena banjir. Iya, tapi kemarin juga udah ada konvers juga dari Kementerian Kesehatan kalau gedung-gedung rumah sakit, puskesmas itu semuanya udah mulai udah mulai kembali dibangun yang rusak-rusak dan semoga itu bisa membantu nanti para korban di sana. Yes, dan infonya Yunike memang dari Mendagri sendiri di posko pengungsian ini kegiatan belajar mengajar udah kembali dilakukan. Udah mulai, iya. Makanya nih. Happy banget. Tamu ini kan tari udah Aceh dari ya? tadi kan. Udah sinkron banget ya. Iya, kita pengen tahu gimana. Waalaikumsalam Bang Baru Mai. aja opening. Gak percuma saya ngelatih anak didik saya akhirnya bisa jadi tamu istimewa di Sebentar, podcast Bang itu. Mai. Kalau ini pelatih yang di sana, yang ini maaf Ini temennya. gurunya. Lah, Saya kumpulin anak-anaknya ya Bu. oh, ini Tapi temennya. gimana tadi ngeliat perform ya? Oke kan? Mbak mau kemana sih Mbak? Iya, Di sini bingung ya, dong Mbak. Saya aja keluar lagi ya? Jangan. Ini tamu-tamunya Bang Mai. Ini tamu istimewa buat saya bawa di pagi-pagi seru. Ya udah langsung Keren kita mau banget, tanya-tanya. keren Pengen banget. tahu prestasinya? Mau Pengen dong. lah. Di balik layar kayak gimana? Pengen. Iya. Ini dia VT-nya. Check it out. Semangat banget tuh. Iya.
Pemirsa, pagi-pagi seru. Tamu istimewa pagi ini adalah para siswa dari SMA 3 Jakarta yang tergabung dalam Tradisa 3. Mereka membawakan tari Ratu Jaro dan telah membawa pulang banyak piala dari berbagai kompetisi. Ratu Jaro memiliki ciri khas pada gerakan tangan yang cepat, tegas, dan kompak. Ratu Jaro menggambarkan semangat solidaritas, keberanian, dan keteguhan perempuan Aceh. Dan ini dia penampilan Ratu Jaro oleh Tradisi 3 hanya di pagi-pagi seru yang pastinya seru. Wih, tepuk tangan dong. Gak sabar nih. percuma ya. Tanya. Halo semua. Kalian keren banget dari tadi sih. Ini ya. pengen tanya dulu nih, sebenarnya makna dari tarian Ratu Jaro ini apa sih, pelatih? Iya. Sebenarnya tarian ini menceritakan tentang kekompakan gerak ya. Kekompakan gerak yang dinamis dengan melantunkan syair-syair Aceh yang islami. Oke. Jadi Kalau untuk spesifiknya tarian yang tadi baru aja ditampilkan itu tarian apa namanya Bang Topik? itu tari Ratu Jaro. Oh, nggak ada nama spesifiknya kayak koreonya apa atau kreasi apa dari mana gitu? Enggak ada, kita memang membuat suatu nama ini, tarian ini Ratu Jaro. Oke. Bang, tapi kalau dilihat samar-samar kan ini sebenarnya mirip-mirip kayak tari saman ya? Betul. Nah ini perbedaannya apa? Perbedaannya pertama kalau saman itu cowok, yang menarikannya itu cowok. Oh, kalau Bang Mai mau ikut berarti saman ya? Bang Mai ke saman kita arahkan kan. Tapi Bisa. sekarang saya samin dulu ya Pak. Jangan. Karena belum kumpul. Iya, Masih siap Bang satu-satu. Mai. Terus apa aja tuh perbedaannya lagi? Maknanya ada yang beda nggak dari Ratu Jaro sama Saman ini? Mungkin kalau maknanya ya hampir sama ya. Cuman tadi itu kalau saman itu saman gayo. Saman gayo itu identik sama laki-laki. Kalau Ratu Jaro yang berkembang sekarang di Jakarta ini itu cewek-cewek yang menarikan. Untuk musiknya juga berarti sama aja Saman sama Ratu Jaro? Beda. Kalau saman sendiri dia tidak memakai alat musik seperti saya tadi. Itu namanya itu rapai. Sedangkan saman gayo itu mereka hanya vokal aja. Vokal aja. Iya. Tapi kan sebenarnya ada tarian-tarian yang identik sama satu kegiatan. Contohnya ada tari Haka tuh di Samoa kan. Itu untuk memulai perang tuh. Kalau ini ada maknanya nggak? Mungkin tarian ini ya sekarang banyak dipentaskan ya di acara-acara besar. Acara-acara besar agama Islam, misalnya di acara Maulidan, di acara sekarang malah sering di acara-acara kawinan, juga di kantor-kantor juga kalau ada acara-acara kegiatan ya kita sering diundang untuk acara pembuka lah, menganggap ini tarian selamat datang gitu. Oh gitu. Pak Taufik, Siap. ini kan perempuan semua nih Pak Taufik. Iya Bang Mai. Tadi kan juga kayaknya ceria, semangat gitu. Betul. Maknanya bisa untuk membangkitkan Iya, benar Bang semangat Mai. perempuan atau apa gitu Pak? Iya. Itu memang membagikan semangat nih anak-anak ini. Rasanya kalau dia nggak terjun ke Ratu Jaro, kayaknya mereka nggak apa. Sekarang agak dikatain kayak kolot gitu kali, Bang. Jadi maka hampir 99% kali sekolah se-Jabodetabek ini memiliki ekskul tari Ratu Jaro ya. Oh, oke. Salah satunya dari Salah satunya, SMA Pak. 3 Tiga Jakarta. Jakarta. Betul. Ini kalian mana nih yang mau ngomong nih? Ketua geng. Ini ketua geng. Nah, ini ketua gengnya ya. Untuk ketua gengnya ini pengen nanya nih ya. Kan sekarang ada tari modern dan juga ada yang tari TikTok kayak Unike tuh kan. Waduh, suka tari TikTok tuh. iya. Nah, kalau kalian kenapa nggak milih itu malah pilih tari saman ini? Tapi dari jawab dulu ya adik-adik ya. Kita jawabnya setelah yang satu ini. Tetap di pagi-pagi seru makannya. Pasti seru. Oke deh, pagi-pagi seru. Pasti seru. Seru nih, rame banget nih. Kalau sekarang udah rame, tadi masih Iya. gak fokus dikit. Iya. Tapi tadi ngelihat yang itu udah sih Pak, ikutin aja peraturan lah, nggak usah lawan-lawan arah. Dan ini kalian udah pada bisa naik kendaraan belum sih? Naik motor? Belum. Udah sih. Beberapa udah ya. Karena udah pada kalau punya naik SIM motor. juga. Nanti kalau udah bisa naik motor atau mobil jangan ngelawan arus ya. Iya, hati-hati juga, dibaca juga
spionnya juga diliatin. Tapi ngelanjutin yang tadi. Ini sebenarnya kalian kenapa milih tarian tradisional ini nih? Ratu Jaro. Ini kan zamannya TikTok, K-pop gitu kan? Siapa nih yang mau bicara nih? Iya, jadi alasan kenapa kita milih ekskul tari Ratu Jaro itu tuh basically karena ini tuh sangat unik tariannya. Seperti yang tadi juga abang udah kasih tahu, tari Ratu Jaro ini sekarang lagi hype-hype-nya banget nih. Setiap sekolah tuh pasti punya ekskul tari Ratu Jaro sendiri gitu kan. Jadi proud aja, bangga aja kalau misalnya kita membangkitkan semangat wanita di Aceh pada zaman dahulu, terus kita bangkitin lagi sekarang, terus juga iya kita juga jadi bisa melestarikan budaya Aceh gitu sih, dan keren aja rasanya kita bisa membawakan sesuatu yang beda gitu. Wih, keren banget, Lebih ke Pak. legend aja sih kalau misalnya kayak tari modern dance dan lain sebagainya itu juga keren, cuman kita ini lebih legend karena udah ada dari zaman dulu. Otentik. Betul. Ini di sini ada yang orang Aceh asli? Gak ada ya? Bang Taufik lagi. Tapi tetap loh, ini mengharumkan nama Aceh juga, Iya. tarian Acehnya juga. Tapi kalau buat gabung ke Ratu Jaro ini ada audisinya nggak sih? Ketat. Kenapa mau ikut teman? Iya, aku sih udah latihan ininya doang. Nah, ininya sih udah bagus. Ya gitu mah semuanya juga bisa. Gimana nih? Kalau buat tampil sekarang ini sebenarnya nggak ada jawabannya. Jadi tuh, tapi sebenarnya aku sendiri sebagai ketua itu udah ngelihat potensi mereka, bakat mereka dari awal latihan, dari awal masuk itu nggak ada audisi sama sekali. Jadi semua tuh bebas, semua bisa masuk, bisa Belajar join dan ya? belajar bersama-sama untuk tari Ratu Jaro ini. Oh, tapi Bu Ketua, Asik. tadi Ibu ketua. tadi kan ngelihat anak-anaknya ini emang ngelihatnya dari apa sih? Modal utama deh atau nggak modal utama yang kamu lihat? Modal jadi penari utamanya Ratu itu Jaro? adalah semangat latihan, karena latihan itu adalah kunci dari segalanya. Kalau misalnya kita latihannya rutin, pasti gerakannya bagus, fokusnya juga bertambah, terus juga kita jadi bisa membangun chemistry satu sama lainnya, itu sih yang paling penting. Berarti makna-makna yang kamu dapatkan tuh apa aja sih sebagai penari Ratu Jaro? Oke. Kalau aku sendiri ya, ngerasain. Boleh gantian juga sama yang lainnya sama Gian. Ah, boleh. Jangan boleh ya. siap. Kirain mau pulang, Bu. Jangan pulang dong, kan belum selesai acaranya. Belum. Oke, kalau dari Ratu Jaro sendiri ini kan aku dan Nekun ini itu dari SMP sebenarnya. Terus aku bangga banget jadi penari Ratu Jaro itu karena pas lagi nari itu kerasa kayak misalnya aku ngerasa, aku bagus, pasti teman-teman aku juga bagus. Jadi rasa bangganya tuh kesebar, jadi rasa cerianya, bahagianya tuh juga orang-orang rasain gitu. Jadi pas aku nari tuh rasa kebersamaannya tuh erat banget. Jadi kayak, aduh, with my friend and all my best friend gitu. Bonding ya, ada Iya, bonding ya. betul Kak. Jadi aku sama Ratu Jaro ini, aku ngerasa senang aja mau aku juara ataupun enggak, karena lagi bareng-bareng teman, dia kayak ngerasa kayak, aduh senang aja gitu karena bareng mereka. Kerasa As long as I'm with you, cenah Iya, ya. iya, bener Kak. Tapi untuk Bang Taufik sendiri, Bang, sebenarnya hal apa sih yang ingin dibangun, karakter kayak gimana sih yang ingin dibangun dalam tarian ini? Ya, saya sambil mengajar mereka biar bisa lebih solid lagi, lebih kompak lagi. Jadi memang Ratu Jaro itu memang menceritakan tentang kehidupan masyarakat yang di Aceh. Kita tuh harus saling bantu-membantu, gotong royong, apa yang nggak bisa. Jadi di dalam tarian ini itu akan dapat mereka, saya lihat. Jadi yang seperti tadi disampaikan sama Ibu Ketum, mereka yang nggak bisa ya saling bantu, saling ngajar. Akhirnya mereka ya jadi bisa sama gitu. Jadi hal-hal itu luar biasa. Saya selalu ingatkan, kalian ini satu tim. Jadi semua kalian ini untuk satu ini untuk semua. Jadi Ratu Jaro ini luar biasa. Ngajarin mereka nih yang benar-benar solid dan kompak gitu. Oh, Nick tuh kalau satu tim tuh harus kompak, Nick. Iya. Nah, ngomong tentang berdampak tapi Nggak boleh sendiri-sendiri, Bu. iya. Tapi interaksi sosial antara satu sama lainnya ini gimana sih? Dampak dari tarian ini ke diri kalian masing-masing satu sama lainnya juga. Ini izin jawab lagi entah. Iya, nggak usah Oke, izin. siap. Jadi Nanti kalau yang mau jawab ngacung aja ya. Iya. Oke, jadi untuk dampak sosialnya itu besar banget karena kita tuh jadi kayak serba kayak awalnya kayak jaim-jaim, aduh nyapa nggak ya? Jadi kayak sekarang tuh, halo, apa kabar gitu? Oke, nggak tahu latihan nggak? Mau bareng nggak? Ke kantin bareng yuk gitu-gitu. Jadi dampak sosial tuh berasa banget karena satu tim ini tuh kan jadi kayak kesannya,
kamu berarti tim sama Azarin ya? Iya benar gitu. Jadi ibaratnya udah kayak relasinya, sosialnya juga kerasa banget gitu dari Satu keluarga ya. Benar. Bahkan pas lagi lomba-lomba kita nggak tahu sekolah lain gitu, kayak kita langsung nanya di sekolah mana, di sekolah ini. Oh Rato Jaro juga? Iya gini. Oh, lebih ada apanya ya? Relatable-nya ya. Benar Kak. Tapi kalau tarian in general, kalian juga ikut ada tarian lain nggak sih? Tapi kalian ada hobi selain Rato Jaro gitu? Modern dance mungkin? Ada mungkin yang kalian? Basket. Ini adalah pemain basket. Atlet basket Indonesia. Gimana? Atlet basket Indonesia. Oke. Ya, selesai sama langsung latihan basket kan biasanya. Tapi kalau dari kalian sebelum latihan tari ini dengan kalian sesudah latihan tari ini, ada yang beda nggak sih di dalam diri kalian? Kamu coba. Pasti rasanya lebih senang aja sih bisa ketemu teman-teman, terus nambah relasi, nambah teman juga, kayak apa ya, rasa kebersamaannya ada banget. Terus pas latihan juga kita nggak cuman gerak-gerak doang, kita juga ajak ngobrol, saling kenal lebih dalam gitu. Oke, dalam kehidupan sehari-hari juga pasti berpengaruh terhadap kekompakan kalian ya. Ini by the way ini yang paling cerewet biasanya, sekarang diem aja kayaknya terpukau banget Bang. Saya Pak, mungkin sama Pak yang dirasain sama anak didik saya Pak. Apaan? Tiba-tiba sama. Tiba-tiba sama apaan? Setelah nari Ratu Jaro ini Pak, karakter saya tuh lebih pendiam. Kenapa? Lebih santun ya? Nggak bisa soalnya pas saya ngikutin Pak, mendingan saya nikmatin aja Pak. Nah kalau ke teman-teman nih, setelah ngikutin tarian ini tuh, apa sih yang dirasain? Yang tadinya ceria mungkin jadi karena karakter tarian Jaro ini tuh ada unsur budayanya, ada religinya. Atau mungkin aku sebenarnya penasaran ini sih, kan tadi kan kompak banget ya kita lihat. Yeah. Padahal gerakannya itu cepet banget. Kalian ini latihannya sedisiplin apa sih? Karena kan berarti kan harus disiplin banget kan buat latihan. Ini anak-anak yang aku pilih itu emang yang rajin latihan Kak. Oh, oke. Iya, tapi kalau misalnya persiapan tampil ini itu sebenarnya nggak sampai 24 jam. Wow. Jadi kita tuh baru latihan kemarin sore pulang sekolah, lanjut lagi tadi pagi. Dan itu semua bisa klop dan bisa kompak dalam waktu kurang dari 24 jam ya, karena itu latihannya itu harus rutin. Kalau enggak tuh nggak bisa. Sebenarnya apa aja sih modal yang dibutuhin dari para penari ini, bukan hanya Ratu Jaro ya, tapi dijawabnya selain satu ini lagi. Tetap di Pagi-Pagi Seru. Pagi Seru. Ratusan orang warga Tak-Takan, Kota Serang, Banten menggelar aksi penolakan kiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan ke tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Cilowong. Aksi digelar di depan kantor Kecamatan Tak-Takan. Massa menuntut agar Pemkot Serang menghentikan kerjasama dengan Pemkot Tangerang Selatan karena dinilai telah merugikan masyarakat. Warga mengungkap kekecewaannya karena kerjasama tersebut dinilai dilakukan sepihak tanpa persetujuan warga terdampak. Pemerintah Kota Serang dituding tidak pernah melakukan sosialisasi sebelum truk-truk sampah mulai beroperasi. Menanggapi aksi demonstrasi warga, pemerintah Kota Serang akhirnya menghentikan sementara penerimaan sampah dari Kota Tangerang Selatan hingga proses evaluasi selesai dilakukan. Balik lagi Pagi-Pagi Seru. Pagi Seru. Ini sampah-sampah kayak gini kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah juga Bang Mai. Bener Pak. Apalagi pemprosesan gitu di TPAS ya tadi ya. Tapi kan gimana nih Pak, kalau misalkan nggak ada tempatnya, warga juga bingung. Ya semua juga bingung sih, biar nggak bingung kita udah lanjutin aja kesini deh. Iya, daripada bingung bareng ya Bu ya. Iya. Iya. Oh tadi kamu kan sempat nanya ya. Tadi Shana sempat nanya juga ke kalian ini. Sebenarnya modal utama yang ditanamkan untuk menjadi penari atau bisa tari tradisional ini apa sih, Rato Jaro atau penari tradisional lainnya, Bang Topik? Iya, mereka memang kalau Ratu Jaro ini memang ekskul yang mereka pilih ya menjadi yang rutin mereka. Tapi nggak kemungkinan juga mereka juga belajar juga beberapa tarian-tarian dari daerah lain juga ada. Karena mereka juga mengikuti event-event misi budaya ke luar negeri. Jadi nggak mungkin
belajar hanya cuma Ratu Jaro aja. Kalau kita ikut event di luar negeri pasti kita akan membawa beberapa tarian daerah. Jadi nggak khusus Ratu Jaro aja. Oh gitu Bang Mai. Tapi Bang Mai dan pemirsa ya, jadi ini tuh sebenarnya penting banget untuk anak-anak bisa ngikutin dan juga untuk bisa kenal tarian-tarian yang ada di Indonesia ini. Gitu. Tapi dari pelatihnya sendiri nih ya, kan sekarang ada gempuran budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia gitu kan. Gimana sih cara untuk ngedistract dan mengarahkan anak-anak ini untuk udah ke budaya Indonesia aja kayak gini, ada trik khusus gak sih? Lu jagainnya Pak Taufik? Sebenarnya sih enggak sih. Kita kasih kebebasan untuk dia memilih ya. Tapi saya lihat anak-anak sekarang ya alhamdulillah dia sangat cinta sama budaya tradisi ya. Saya ya selaku pelatih ya apalagi saya putra Aceh, saya bangga banget mereka memilih esko tari Aceh lagi. Yang benar-benar begitu pesatnya di Jakarta kali ya. Iya. Tapi kalau aku mau nanya nih sama kalian para penari, ini sebenarnya tantangan terbesar untuk menarikan tari tradisional tuh apa sih? Ayo, siapa yang mau jawab? Gambreng. Siapa? Enggak usah beneran dong. Beneran dong, gambreng dong. Jarin. Gak nyangka. Kalau untuk tantangan terbesar kita tuh sebenarnya ada di bagian pengen kan personal orang beda-beda ya Kak. Jadi setiap jadwal mereka juga beda-beda. Jadi kalau misalnya kita nyesuaiin, saya ada latihan segini gitu. Terus itu juga kita harus ada patokan, setiap latihan itu patokan satu gerakan tuh harus bisa dan itu harus benar perfect gitu. Nah kayak gitu tuh pasti tantangan terbesarnya kalau misalnya dari penarinya sendiri tuh nggak ada kemauan untuk ngejar atau juga nggak ada kemauan kayak sesekali ke Ratu Jaro dulu deh gitu. Ya dan untuk komitmennya juga sih, karena kan kita latihan itu seminggu aja 2 kali. Iya lumayan intensif. Apalagi kalau mau deket-deket lomba atau tampil. Jadi kita emang harus punya komitmen di diri sendiri gitu, karena jangan sampai kita goyah gitu di tengah-tengah jalan kita malah aduh males nih latihan capek. Itu yang nggak dibolehin, harus komitmen. Komitmen yang paling susah juga sih sebenarnya untuk mempunyai komitmen, apalagi kalian di tengah-tengah aktivitas kesibukan yang lainnya, sekolah kan. Gitu. Menarik Bu, Pak. Dulu Pak, sabar Pak. Ini mau nanya loh. Apa? Menarik banget ceritanya Bu. Gimana ya? Tapi teman-teman ada lagi yang lebih menarik. Apa tuh? Sapi mau dicuri tapi nggak jadi. Kenapa? Sapi Bisa? dipasangin GPS Bu. Bukan mobilnya Bu. Gini nih. Kayak mobil rental. Tuh, itu juga terbelakangi oleh kekesalan hewannya sering dicuri. Iya. Akhirnya begini gini. Pasangin Teknologi emang mantep ya. mantep. Keren kan, Bu? Di Kalsel tuh. Mantep di Kalsel. Siapa nih? Jadi Sweet kamu lagi mau kita. nanya apa tuh? Iya. Aku sebenarnya penasaran kalian tuh pernah salah koreo atau nabrak gak sih? Jawab bareng-bareng ya. Ngaku. Ya 1, 2, 3. Pernah Semua. Ini sekalian ngaku dosa ya ke Bang Taufik ya. Maaf abang. Ini kan nggak fokus atau gimana? Terus cara kalian mengatasi ekspresinya kan bisa jadi kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita salah nih satu gerakan, itu harus lanjut aja kata abang. Tetap senyumin aja dulu, baru kita lanjut lagi gerakannya, fokus lagi. Jadi kesalahan itu langsung lupain aja, langsung enjoyin lagi ke next gerakannya gitu. Terus tapi itu ada latihannya juga nggak sih kalau salah? Kalau kiat-kiat dari Bang Taufiknya gimana? Buat apa ya cara mereka menghadapi kesalahan di saat tampil? Ya mungkin karena saya lihat kalau nggak fokus atau mungkin dia mungkin nggak makan waktu lomba segala macam, dia tekanan itu buat dia itu pasti akan terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Tapi saya selalu ingatkan, salah itu nggak ada orang yang mau ya, karena kita nggak belajar untuk salah. Tapi di saat salah itu terjadi, apa yang harus kamu lakukan? Saya bilang harus cepat menyesuaikan, jangan kamu diam atau lihat sini, itu fatal. Saya bilang jadi gitu Bang Iya, jadi kamu langsung menyesuaikan kembali, cepat ngikutin. Nah, itu yang harus mereka, karena kita nggak belajar salah, kita belajar untuk benar. Tapi salah itu bisa datang kapan saja, saya bilang. Saya ingetin itu, kapan saja dia bisa datang. Kalau ngelihat dari performnya tadi juga ya Bang Taufik ya, ada teriakan-teriakan yang melengking gitu ya. Bukan itu beda. Itu kecubit kayaknya Pak. Sebenarnya kalian tahu nggak sih makna dari syair itu? Teriakan-teriakan itu?
Sebenarnya sih kriah itu satu itu mungkin kode buat dia di saat mereka itu akan pergantian gerakan. Itu kode juga sebenarnya, trik ya. Tapi juga itu membangkitkan semangat mereka sebenarnya. Kalau dia nggak kriah, kayaknya sepi banget hari itu. Biasa aja, datar aja. Tapi dengan kriah itu pasti akan beda. Pasti akan beda. Ada latihannya juga nggak sih Kria? Ada. Ada juga, berarti selain gerak, suara juga ya? Suara juga harus dilatih dong Bang berarti kayak Betul, gitu. betul. Coba dong saya mau track melengkingnya bareng coba kayak tadi. Oke ya, hitungannya dari saya. 1, 2, 3. Itulah pemirsa. Menggelegar ya, satu studio ini menggelegar ya. Kirain nggak bakal sekeras itu sumpah. Tapi kalau kita masih ngomongin soal syair-syair yang tadi, itu tuh tadi ada doa-doa atau ada makna apa sih Bang Topik? Misalnya dari lirik yang Amin Lale ya, tadi kan ada Amin Lale. Mungkin Amin Lale itu kan mengingatkan kita ya, sama puji-pujian juga di situ ada. Tapi kalau yang lale getanyo lale itu kan benar-benar mengingatkan kita lale itu kita tuh udah terlalu lalai ya. Putih ngenjanggot kunengan. Jadi jenggot kita ini sudah putih, kumis kita sudah putih, tapi nggak pernah dia cium itu sajadah. Itu maknanya di situ. Itu mengingatkan kita, bagi kita yang masih hidup, diingatkan lewat syair itu. Gitu. Serius banget sih. Ini kan kalau misalkan tariannya asal Aceh, Abang juga kan kabarnya asal Aceh nih Bang. Siap. Dengan bencana yang sekarang terjadi di Aceh, gimana sih Bang tanggapannya Bang? Ya kita prihatin banget ya. Dan kita jujur aja bukan mau promosi ya. Kebetulan ini lagi di sini, kita tergerak teman-teman seniman Taman Mini sama pelatih-pelatih Ratu Jaro se-Jabodetabek, kita buat gerakan seniman 1000 penari Ratu Jaro. 1000 penari Ratu Jaro? 1000. Itu Alhamdulillah itu hari Sabtu besok. Wow. Di Taman Mini Indonesia Indah. Akan menari bersama? Bersama. Itu sebuah dalam penggalangan rangka dana atau? penggalangan Iya. dana kali Bu ya? Betul Bang Mae. Kali ini kita sasarannya memang anak-anak. Saya cerita ke anak-anak. Saya bilang, kalian selama ini kan belajar dari Ratu Jaro. Jadi saudara-saudara kita, baik di Aceh ataupun di Sumatera, lagi musibah. Ya. Mari kita tergeraklah hati kita untuk membantu saudara-saudara kita yang di Aceh ataupun yang di Sumatera. Jadi sasarannya memang anak-anak sekolah yang berdonasi. Tapi kalau di luar dari anak-anak sekolah bisa Pak Topik? Bisa, kita terima juga. Yang boleh menyaksikan siapa Bang Topik? Tuh Bang Mai mau ikut. Umum juga. Kita Tadi berharap diajakin. juga dari. Saya mau ikut nggak mau, saya bilang. Tapi kalau untuk Bang Topik sendiri ini ada keluarga yang terdampak nggak Bang di Aceh? Ada. Tapi keluarga inti saya kan tinggal di Banda Aceh, di kotanya aja. Alhamdulillah sih enggak. Tapi mungkin adik-adik ipar yang tinggal di daerah dekat-dekat Biren, dekat Lok Semawe itu mereka terdampak juga. Oke. Semoga Kondisi yang terbaik. semakin membaik ya Pak Topik. Amin. Kita Doa berharap. terbaik pastinya untuk keluarga-keluarga yang terdampak tentunya. Amin Pak. Serta korban-korban lainnya. Nanti bakal kita ulik-ulik lagi deh mengenai tarian tradisional Ratu Jaro dan juga tarian tradisional yang lainnya. Tapi setelah satu ini ya pemirsa, tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Nang ro Acehnya tanpa lelah hey, ba ujung pantai Pulau Sumatera, di lebaro kalam jaro kape, di dohanale Aceh Kajaya. Nang ro Acehnya tanpa lelah hey, ujung pantai Pulau Sumatera, di lebaro kalam jaro kape, di dohanale Aceh Kajaya. Sep sep ube yangka, buronyo sep ube yangka, buro kajula caya pikatan kamu meriu. Sep ube yangka, sep sep ube yangka, buronyo sep ube yangka, buro kajula caya pikatan kamu meriu. Sep ube yangka. Luar biasa Bang Maim. Masih Dena. kompak. Iya dong.
tapi kasihan banget ini. Ini kayak gini aja nih. Jangan guys, dong, pegal dong, nanti pegal, kalian nanti pasti pegal. lapar kan? Ini Kalian pasti lapar gak sih? ada perbedaan tapi dengan yang awal tadi. Tadi awal. Iya, atau ada. Bedanya di mana tuh? Mungkin yang awal agak-agak mendayu-mendayu. Kalau ini kan udah bermain speed karena udah ending terakhir. Agak Oke, cepat. berarti ini lebih semangat nih. Semoga juga memberikan bagian semangat. dari doa untuk korban-korban di Sumatera Pak Topik ya. Betul sekali. Tapi Kesemangat kalau teman-teman ini. Kalau dari syair sendiri ada perbedaan pesan nggak sih dari awal yang sekarang ini? Ada. Apa? Izin. Kalau yang akhir itu kan tadi liriknya sep ub yang ka. Jadi sep ub yang ka itu kita menceritakan bahwa tarian yang udah kita tarikan tadi itu udah cukup ya. Kita hari sudah senja, kita mau pamit mau pulang. Oh, penutup ya jadinya ya. Jadi biasanya. uro kajula cahaya pikatan kamu meriwang sep ub yang ka. Jadi harinya tuh udah senja, orang pun udah nggak ada mau pulang. Jadi inilah tariannya yang kami tampilkan, udah cukup sampai di sini. Oh gitu. Jadi Pak Topik, tarian boleh selesai, senja boleh memulai, jangan pulang dulu Pak. Siap. Mau makan ya, mau makan? Saya mau ajak makan Pak, di sini capek nih anak didik saya Di Pak. mana Sama Pak? Topik Ada juga. referensi nggak? Ada. Di mana Ini tuh? dia nih. Oke, kita lihat sama-sama referensinya ya. Teh hai dari Oke. makan yuk, makan soto tuh. Makan yuk, soto Soto ambengan ayam. ya. Iya, enak banget Kalian kayaknya. mau cobain soto ambengan juga? Nanti Minta sama Bang Maing ya. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Oke? Tapi aku pengen cobain deh. Bukan cobain soto ambengan ya, cobain Cobain nasi apa? dikit aja. Ayo. Boleh nggak ajarin yang paling easy, the easiest? The easiest Bisa soto emang. ambengan. Ayo geng depan, ajarin. Udah bisa nih, udah bisa masuk nih. Baru kayak gitu doang. Serapat apa nih? Oh, Bang Mai juga mau ikutan. Mau di sini. Yang kosong aja neng. Dung ta ta, dung ta. Ini gerakan pemula ya, gerakan awal ya. Wih, Oke. Oke. Yang mana nih? iya, yang pakai gendang langsung. Tuh. Ini paling basic ya, ini paling basic. Dem. Pelan-pelan. Ulang boleh sekali lagi ya teman-teman ya kita Fokus. Kita harus fokus. Oke, bisa. Siang ya. Sekali lagi Bang Mai, janji aku bisa. Nggak Yuk. bisa Bu, pegang. Oke, udah. Ayo, 1, 2, 3. Dem tam tam, dem tam tam, dem. Oke. Oke, udah. Oke. Terima kasih teman-teman udah cukup ya. Akhirnya Bu Yunik bisa fokus Terakhir. juga. Apa? Bisa fokus juga Bu. Iya. Nah, ini sebelum kita closing nih, pengen tahu pesan-pesan dari para penari Iya dan dong. juga pelatih. Kita ini ada informasi dulu. Ini Apalagi, ada relawan yang ke bawah arus nih. Masih di tempat bencana Iya, Pak. makanya kita lihat dulu nih bareng-bareng. Doa terbaik untuk relawan yang terbawa arus. Iya. Dan Doa juga yang tadi ada. terbaik juga supaya bencana Sumatera cepat Amin. Amin. Nah ini terakhir Bang Topik ini buat penutup juga pesan-pesan kepada teman-teman di luar sana ini buat untuk apa namanya mau menari tradisional, melestarikan budaya. Ya, pesan saya jangan pernah bosan-bosan mencintai budaya tradisional. Ya, jangan lelah-lelah belajar. Saya berharap sampai kapanpun generasi adik-adiknya tetap mencintai budaya tradisi. Kalau enggak kita yang ngejaga siapa lagi? Oke. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga? Dah. Baik, terima kasih Final banyak ya. untuk Pak Pelatih dan juga Teman-teman siswi-siswi. semua dari SMA 3 Jakarta. Yes, semoga kedepannya makin berprestasi lagi ya. Tapi sayangnya kita harus pamitan dulu sekarang. Besok kita akan kembali pagi-pagi seru ini di jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Yeay! Oke. Dan tentunya bersama dengan tamu-tamu istimewa yang inspiratif lainnya pemirsa. Jangan lupa saksikan besok. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. See you guys. Makasih guys. Terima kasih semua teman-teman. Apa ya? Aman ya? Aman.